freelance, wah luntang-lantung ya. 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah. Pasar kerjanya menyusut, PHK semakin banyak. Betul. Lapangan pekerjaan di Indonesia drop. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Teras Angela with Expert. Hari ini aku kedatangan seorang ahli yang jago banget di bidang karir. Dia mendirikan topkarir.com. Siapa dia? Bayu Janitra. Halo Mbak, apa kabar? Halo, Pak Bayu ini adalah seorang CEO dan co-founder Top Karir Indonesia. Wow, keren banget aku hari ini bintang tamunya. Mas Bayu, ya tadi nggak mau dipanggil Pak, karena masih muda, hebat banget loh, masih muda udah bisa mendirikan Top Karir. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, start di 2015, Mbak. Waktu itu kita melihat bahwa Indonesia ini secara struktur dan fondasi, kita butuh anak-anak muda yang berkualitas. Karena apa? Karena Indonesia diramalkan di berbagai riset ekonomi ya, sebagai kekuatan ekonomi yang nanti top 10. Wow. Kalau bicara jadi 10 besar di dunia, pilihannya cuma 2. Kita menjadi negara market, ya, jadi tujuan pasar, atau justru menjadi negara innovator atau pencipta. Ya, kita ada berlima waktu itu, kita berpikir apa yang kita bisa lakukan buat anak bangsa lah. Dan kita lihat ternyata ada satu bagian yang menurut kita perlu didorong adalah bagaimana mengembangkan talent. Jadi bicara soal karir mereka. That's why kita dirikan di 2015. Wow, jadi kurang lebih sudah 6 tahun ya? Ya, betul, 6 tahun. Dan sudah mempunyai berapa ini? User. Ya, berapa user? Oke, per akhir Agustus kemarin kita sudah memiliki 7 juta member, ya, 7 juta anak muda Indonesia aktif. Lalu kita juga bermitra dengan 93.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Kita juga bermitra dengan berbagai kementerian ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bappenas, juga kementerian-kementerian lain seperti Ketenagakerjaan dan yang lain-lain. Nah, ada pengaruhnya nggak dengan situasi pandemi sekarang ini 2021 ya, di mana PHK banyak sekali. Betul. Ya. Nah, itu pengaruhnya apa dengan job portal ini? Jadi memang ada peningkatan dari segi user. Tapi kita perlu lihat dari segmen di tahun 2020, spesial di 2020, awal pandemi, bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, Juli itu lapangan pekerjaan di Indonesia drop. Ya, dropnya hampir 62% di seluruh Indonesia. Akibat upaya perusahaan untuk bertahan hidup. Jadi banyak perusahaan yang melakukan PHK, tapi ya again ini kan kondisi yang saya bilang luar biasa ya. Jadi kalau dilihat memang ada shortage lah ya antara pasar kerjanya, kesempatan kerjanya dengan talentnya. Nah, ini menjadi challenge tersendiri. Jadi kalau ditanya usernya tambah banyak di ketika pandemi, tapi ya again ada problem pasar kerjanya menyusut gitu ya. Oke, pasar kerjanya menyusut, PHK semakin banyak. Betul. Nah, itu kira-kira peningkatannya berapa banyak, Pak? Untuk penggunanya ya? Ya. Kalau pengguna kita cukup luar biasa sih, dari 2019 ke 2020 itu kita meningkat kurang lebih 2,3 juta pengguna lah. 2,3 juta pengguna. Jadi dari 2 juta kita naik ke 4 juta, 5 juta itu ketika pandemi. Oh, sedangkan yang sedang mencari kerja? Saya bilang apa ya, war of talent kali ya. Jadi mereka talent-talent Indonesia yang baru masuk ke pasar kerja sama yang existing bertaruh untuk mendapatkan posisi di perusahaan. Wow, keren banget kan. Tuh, sedikit bocoran dari pembicaraan kita yang nanti bakalan seru banget. Nah, sebelum itu Pak Bayu, Mas Bayu, kita akan mulai game dulu ya. Boleh. Iya. Oke, jadi gamenya ini true or false. Oke. Ya, siap-siap ya. 1
1. YouTube pertama kali adalah situs untuk berkencan. False. Eh, Salah ya? Kedua, buah stroberi satu-satunya buah yang memiliki biji di bagian luar. False. Manusia tidak bisa bernafas dan menelan di waktu yang sama. True. Gajah tidak bisa melompat. False. Hashtag pertama di Twitter di tahun 2006. True. Susah banget pertanyaannya ya. Susah banget. Jadi YouTube pertama kali adalah situs untuk berkencan. True, Pak. Oh, true ya? Iya. Oke. Terus buah stroberi satu-satunya buah yang memiliki biji di bagian luar. True. Kan ada bijinya di luar-luarnya itu. Oke. Bintik-bintik. Kirain ada buah lain yang ada bijinya di luar. Manusia tidak bisa bernafas dan menelan di waktu yang sama. True. Gajah tidak bisa melompat. True. Hashtag pertama di Twitter di tahun 2006. False. False. Di tahun 2007. Oke. Ini susah banget yang terakhir sih. Nah, aku banyak banget nih pertanyaan yang ada di pikiranku dan pertanyaan di netizen-netizen ya. Perbedaan berkarir dan bekerja itu apa, Pak? Oke, ini banyak orang nggak mengerti karena memang istilah ini nggak terlalu umum ya, tidak terlalu umum. Jadi apa sih bedanya bekerja sama karir? Kalau saya bicara karir dulu ya, karir itu adalah semua yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. For example apa? Belajar, terus bekerja, berusaha, jadi punya bisnis, terus berelasi ya, jadi memiliki network, itu adalah berkarir. Nah, bekerja itu adalah bagian dari berkarir. Jadi nggak serta-merta satu orang kalau bekerja dia bilang saya memiliki karir yang baik. Karena belum tentu orang yang bekerja memiliki karir yang baik. Gitu. Jadi dari prosesnya itu beda. Jadi bekerja itu, kesimpulannya bekerja itu adalah bagian dari berkarir, sedangkan berkarir itu adalah seluruh proses dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan hidup. Untuk memulai karir, Ya. itu kita harus melakukan apa, Pak? Saya ambil contoh. Kalau kita ingin berkarir sebagai atlet misalnya, atlet bulu tangkis. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Berlatih sebagai atlet bulu tangkis. Yang kita latih apa? Adalah komponen keahlian untuk memainkan bulu tangkis. Lari, lompat, bernafas, kebugaran, dan yang lain-lain. Jadi itu mungkin kalau ditanya, startnya dari mana? Belajar dan berlatih. Oke. Ijazah lebih penting nggak sih, Mas, dari skill? Nah, kalau ini pertanyaannya tricky, Ya. karena gini, di bagian belahan dunia yang lain, itu sudah melihat sebagian pekerjaan itu cuma dibutuhkan skill. Saya ambil contoh, kalau di Indonesia, misalnya di industri kelapa sawit. Ya. Yang motong kelapa sawitnya itu, mereka nggak butuh lulusan sekolah. Sarjana, SMK, bahkan SD, SMP pun. Kenapa? Yang penting mereka punya skill cara memotongnya. Mereka certified sebagai pemotong. Oke, tapi dia memiliki keahlian yang bisa dibuktikan dengan keterampilan. Dan harus mempunyai ini ya? Sertifikasi ya? Iya, Iya, sertifikasi betul. ya. Nah, itu sertifikasi adalah salah satu bentuk untuk membuktikan bahwa kita punya keahlian. Itu juga, jadi itu yang membedakan. Ya, seperti di Korea, kalau mau buka salon harus ada Sertifikasinya, betul. Semuanya serba sertifikasi ya. Yes. Nah, akan terjadi nggak di Indonesia? Ada yang namanya gig ekonomi ya. Gig ekonomi itu di mana banyak kebutuhan talent yang tidak harus dedicated atau stay di perusahaan. Sebagian perusahaan sudah tidak mampu bayar brand agency untuk membuat iklan. Seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang trading online atau berjualan secara online, mereka udah nggak punya cost. Akhirnya apa? Mereka produksi aja internal. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka tidak punya talentnya. Iya. Yang mereka lakukan adalah mereka sourcing kebutuhannya kepada orang yang memiliki skill untuk membuat itu. Oke. Itu kita sebut gig ekonomi. Ya. Nah, di luar negeri udah umum. Makanya sekarang kalau kita ke
belahan dunia di Eropa atau di Amerika, bahkan di beberapa negara di Asia, orang bisa state bahwa I'm a freelance. Jadi freelance adalah sebuah pekerjaan. Iya. Kalau dulu kita freelance, Iya. dibilangnya ya kalau orang tua dulu ya, kamu kerjanya apa? Freelance, wah luntang-lantung ya. Padahal nggak juga. Padahal banyak juga sahabat-sahabat saya yang mungkin freelance dari tahun 2000-an awal, hidupnya sukses. Hidupnya sukses ya. Jadi itu tidak menentukan. Yang menentukan mungkin kegigihan dalam berusaha ya. Iya, betul. Dan membuktikan hasil kerja tentunya. Iya. Nah, satu juga permasalahan nih, generasi sekarang. Tadi sempat kita bicara ya, soal attitude, talent itu sendiri. Mengalami penurunan nggak sih Pak? Apa yang berbeda dengan sekarang adalah budaya yang kita pelihara dari sejak nenek moyang dulu itu bertabrakan dengan nilai-nilai yang kekinian. Iya. Saya ambil contoh, kalau orang dulu bilang apa-apa harus bersabar. Anak sekarang punya aspirasinya adalah apa-apa harus cepat. Iya. Ya kan? Tapi ini keniscayaan karena dunia berputar konstan, tapi kehidupan berlari lebih cepat kan. Nah, ini yang membuat kondisinya tuh agak-agak unik gitu. Nah, jadi kalau ditanya sekarang mengalami penurunan, kalau buat saya pribadi saya setuju Mbak bahwa ada penurunan. Kenapa? Buktinya sekarang itu quote unquote turnover ya. Paling mudah ngecek turnover aja. Satu turnover. Turnover itu berapa banyak sih orang yang mengundurkan diri dari sebuah perusahaan. Itu turnovernya perusahaan sekarang lebih tinggi compare to mungkin 10 tahun yang lalu. Itu satu. Yang kedua, kita bisa lihat dari CV-nya anak-anak muda sekarang. Angkatan saya kerja itu 2 tahun itu disebutnya bentar sekali. Ih, bentar banget kerja 2 tahun gitu ya. Anak-anak sekarang ada yang kerja 3 bulan. 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, dan itu dimasukin ke dalam CV-nya. Ya, jadi tidak ada loyalitas lagi ya. Iya, karena again dalam mencari pengalaman. Satu bisa jadi pengalaman, tapi yang saya lihat menjadi bisa menjadi sesuatu yang positif dan negatif adalah purpose-nya mereka sih. Kebanyakan mereka kan pingin cepat sukses. Instan. Ya, pingin instan lah, karena Nggak memang ada yang instan nggak ada yang instan kan, Iya. semua juga butuh proses. Nah, itu yang mereka expect. Jadi makanya sekarang kalau ditanya attitude ya is a challenging gitu loh. Titel. Nah, kalau saya kan sering ketemu orang nih, titelnya beraneka ragam. Iya. Kadang keren-keren banget ya titelnya itu, sampai apa ya ini ya, sampai kita udah nggak ngerti lagi gitu. Nah, itu menentukan kesuksesan seseorang nggak? Itu nggak serta-merta. Title itu menunjukkan kesuksesan kita. Kenapa? Kalau saya lebih ngeliat aspirasinya adalah apa yang sudah kita bring ke dalam society gitu, ke dalam diri kita dan society ya. Lingkungan kita which is adalah keluarga, terus juga teman-teman, orang-orang terdekat, udah ada impact-nya belum? Karena ya gimana ya, menurut saya bisa aja misalnya for example sekarang per hari ini misalnya ada tim, ada seseorang yang mungkin jabatannya masih staff, dia pengen jadi CEO hari itu gampang sih, dia tinggal pergi ke percetakan terus cetak kartu nama kan sebagai CEO gitu, bisa banget gitu. Tapi ya itu meaningless lah ya. Jadi nggak selalu sih kesuksesan parameternya adalah jabatan. Gitu. Dari salary? Kalau dari salary gini, sekarang itu di Indonesia sangat umum untuk posisi-posisi tertentu yang levelnya sudah kita nyebutnya board of director ya, itu malah nggak enak. Oh, kenapa? Karena dia tidak sebagai karyawan tetap. Jadi dia adalah ditunjuk, diberikan mandat oleh para pemegang saham sebagai karyawan kontrak. Gitu. Ada masa jabatannya kan, 5 tahun, ya. 3 tahun. Namanya ada direkturnya. Iya. Oke. Aku penasaran kalau soal salary perempuan. Oke. Dengan laki-laki. Ya. Apakah salary perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki? Enggak sih. Enggak. Di Indonesia itu termasuk menurut saya pribadi, karena kita punya 93.000 perusahaan yang menjadi mitra kita.
keberuntungan itu milik perempuan. Perempuan sekarang ada di tempat yang tepat sebenarnya di Indonesia. Dan kita lihat sekarang, ya, komposisi pengurus perusahaan, direksi, pejabat-pejabatnya sekarang perempuan banyak yang mengisi posisi yang luar biasa. Iya. Kalau dulu kan berbeda ya Pak ya? Iya, saya pikir karena di dunia juga sama ya. Jadi treatment terhadap perempuan sama pria dulu berbeda lah. Seperti banyak case kita lihat di banyak perusahaan ada keterbatasan. Jadi jabatan-jabatan tertentu itu tidak bisa ditempati oleh perempuan. Nah sekarang berbeda. Ya perempuan tuh punya saya bilang punya keberuntungan juga, punya sebuah fasilitas yang luar biasa. Satu dari pendapatan bisa sama. Yang kedua benefit ya. Benefit juga bisa sama. Iya. Yang ketiga cuti lebih banyak ya kan, maternity leave, Iya. Period leave ya, Iya. jadi kayak menstruasi dan segala macam itu sangat diperbolehkan. Iya. Iya, kalau pria kan nggak ada, Iya. nggak ada cuti cuti datang bulan gitu kan. Mungkin ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin wanita lebih jago melobi atau lebih menarik, ya atau iya. lebih Iya. jago ngelobi ya. Seorang wanita itu banyak kelebihannya. Saya bisa pastikan. Kenapa? Kalau kita mau bertaruh detail, kita mau bertaruh kepada sesuatu yang multitasking, atau kita nyebutnya kalau multitasking zaman dulu lah ya. Kalau sekarang disebutnya fleksibel kognitif gitu ya. Perempuan lebih hebat. Dan kita harus akuin. Saya sendiri mengakui ya, kehebatan misalnya partner saya Diana gitu ya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan berbagai macam isu dalam waktu yang temponya sama. Oh, gitu. Mungkin kalau saya nggak bisa, mungkin saya 1-2 aja udah sakit kepala Iya. gitu kan. Nah itulah makanya perempuan itu hebat. Di saat yang sama Diana adalah seorang ibu dari 2 anak. Dan Tapi dia adalah istri. Iya. Tapi bisa ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh memperantasi ya. Ya, Iya. betul. Jadi bayangkan kehebatan itu. Nah makanya saya selalu encourage untuk perempuan-perempuan Indonesia. Satu, ambil kesempatan. Apapun. Oke, misalnya sama suaminya tidak boleh bekerja, tapi boleh dong bisnis. Iya. Ya betul. kan? Bisnis di rumah. Bisnis juga di rumah ya. bisa, ya kan? Dan perempuan itu hebatnya ya tadi, fleksibel kognitifnya luar biasa. Jadi kalau terima orderan online, silah. Oh gitu. Jadi bisa ngatur di saat bersamaan kan, Iya, bisa betul. sambil telepon sama suaminya, ngasuh anaknya, terima orderan juga bisa, Iya, no bisa problem. gitu ya. Ya, multitasking banget ya Multitasking. perempuan ya. Makanya saya selalu encourage perempuan, kalau ada kesempatan apapun ambil. Karena saya yakin sebenarnya kalau dikerjakan sama perempuan-perempuan, ini bisa lebih banyak impact-nya gitu. Oh, wow. Tuh perempuan Indonesia sudah diakui oleh Mas Bayu. Kalau kita harus, ayo dong, walaupun kita nggak boleh kerja di luar misalnya, Iya. kita bisa bisnis online, Yes. apapun itu ya. Jadi Betul. kita selain ngasuh anak, nyiapin rumah tangga juga, tapi kita juga bisa kerja online. Itu Betul. bantu-bantu keuangan keluarga juga Iya. ya, seperti itu. Iya. Untuk talent di Indonesia, apakah sudah siap untuk menghadapi era sekarang ini? Kita di masa yang sekarang dan akan datang, kita mungkin punya ancaman besarnya adalah kita bisa shortage. Shortage itu artinya berarti kita akan kekurangan talent. Menurut saya ini perlu kita cermatin bareng-bareng, apalagi untuk para perempuan. Ya. Kenapa? Tugas ibu itu salah satu yang berat adalah mendidik anak. Sekarang bapak harus ambil bagian juga. Jadi ini bukan tugas ibu aja, ibu dan bapak. Kalau kita tidak mendasarkan anak kita kepada logika yang baik, literasi membaca yang kuat, pengetahuan sains yang kuat, itu bisa bahaya. Bahayanya apa? Konflik. Konflik. Ya, jadi kebanyakan negara berkonflik di dunia ini adalah semuanya pakai prasangka. Oke. Apa yang bisa melawan prasangka? Logika. Logika. Oke. Tuh, dengerin tuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita harus mulai dari sekarang ya. Yes. Untuk mendidik anak kita 3 hal tadi itu. Iya. Sains, membaca, dan matematika.
Wah, itu penting banget Penting ya. banget. Ya, jadi memang, ini 3 hal yang penting. Tapi ya, kalau before ini, jadi 3 ini kan teori ilmu lah ya, saya bilang. Ini teori ilmu. Ini penting. Ada nggak yang lebih penting dari 3 ini? Ada. Apa, Pak? Satu adalah gizi. Gizi ya. Nah, ini gizi nanti ada ahlinya yang bicara ya, tapi kita bisa lihat angka stunting di Indonesia seperti apa. Terus kemudian, bagaimana persepsi masyarakat tentang makanan tertentu memiliki gizi lebih baik daripada makanan yang lain gitu ya. Seperti contohnya misalnya, "Oh, ikan salmon bagus banget," gitu ya. Padahal ada komparasinya. Misalnya ikan kembung, Ya. ya. Atau misalnya ketika kecil harus diberi, misalnya apa namanya, daun kelor misalnya. Itu adalah bagian dari edukasi. Jadi gizi penting, Gizi karakter penting, dan agama penting. Jadi karakter dan 2 agama ini juga penting, 3 ini akan menjadi pelengkap. Kalau 5-limanya punya, Heeh. Indonesia bisa survive. Kalau Mas Bayu ngasih anaknya gadget nggak? Saya ngasih tapi saya batasi. Jadi kita bisa blocking application, kita bisa blocking aksesnya, bahkan browser bisa kita block gitu ya. Karena kan sekarang game itu macam-macam ya, ada yang sifatnya aplikasi, ada yang web based, ada yang bersifat yang lain. Nah, jadi yang pertama adalah saya blok dulu. Jadi Senin sampai Kamis anak-anak saya tidak bisa akses platform-platform tertentu. Oke. Ya, even YouTube. Karena bahaya banget loh. Ini apa bener-bener penting banget. Saya ngelihat banget banyak orang tua yang nggak mau repot. Iya. Jadi anaknya udah kasih aja tuh gadget seharian. Jadi nonton gadget, terus nonton iPad, terus. Nah, ini penting banget nih, berhubungan banget dengan masa depan, Ya. karir, pekerjaan. Kalau nggak mau generasi di masa depan kita kacau balau, ya Iya. kita mesti membatasi banget loh gadgetnya, Iya. ya. Setuju. Ya pas lagi atau Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat, pas lagi school time, Iya. lebih baik nggak usah ya, kecuali ada tugas dari sekolah. Betul. Weekend oke lah, tapi tetap dibatasi. Betul. Supaya kita juga pas lagi weekendan bersama anak juga, kita sebel juga kan kalau Iya. lihat iPad terus diajak ngomong nggak nyaut Iya, gitu betul. ya, kayaknya nggak ada interaksi dengan orang tuanya. Padahal di Betul. saat weekend justru harusnya seorang anak itu mendapatkan interaksi yang baik dengan orang Betul, tuanya. Ini betul penting banget. banget loh, ini dasar banget. Selain banget. 3 hal tadi ya, Iya. selain sains, matematika, dan kemampuan membaca, ini harus benar-benar diliatin banget. Makanya saya juga mau bicara banget tuh dengan kayak Menteri Pendidikan atau apapun itu ya, untuk masalah isu gadget ini penting banget ya Pak ya. Itu bukan hanya karena gini, banyak yang kita tidak sadari ya. Saya aware ketika kita berinteraksi di dunia online dalam artian gaming, itu sudah tidak ada cluster filternya, sudah tidak ada lagi. Jadi bisa saja misalnya anak kita bermain misalnya certain games, dia chatting with others, Dengan orang 40. umur 40, kita nggak tahu identitasnya siapa. Terus itu yang pertama. Itu yang paling mengerikan lah ya, Iya. kalau kita dealing with ya you know lah banyak kejahatan-kejahatan yang Jadi lebih baik dikasih ketika anak itu sudah dewasa. iya. Kalaupun mau game oke, tapi kita harus bantu monitor dia nature-nya seperti apa. Karena ketika game itu kan ada fitur chatnya ya. Kadang-kadang itu juga toxic. Jadi mereka bisa misalnya Atau berbicara kasar throwing ya. bad words lah ya, berbicara kasar yang mungkin anak kita nggak perlu tahu gitu. Jadi nanti dia one day dia akan tanya sama kita, "Bapak, apa sih artinya Apa artinya? X misalnya?" Waduh. Bahaya banget ya. Iya, Mas Bayu, nih kita harus nutup nih. Kalau enggak di stop pembicaraan kita tentang karir dan parenting ini nggak selesai-selesai. Nah, kesimpulannya buat semua bapak ibu yang sudah berkeluarga, yang telah mempunyai anak, ini ternyata penting banget loh cara mendidik anak ya untuk mencapai karir yang gemilang di masa depan ya. Nah, jadi itu kunci kesuksesan seorang anak itu adalah cara mendidiknya. Ya. Ya, dan tadi kita udah bahas nih, makanya yang belum nonton harus nonton banget. Ini nih penting banget untuk mencapai karir gemilang di masa depan. Oke, Mas Bayu, thank you so much. Terima kasih sudah Ya, diundang. Thank you. Ini pelajaran yang sangat berarti banget buat aku, penting banget, dan aku bisa share ke semua teman-teman di luar sana yang sedang mengalami mungkin sekarang PHK Ya. atau gimana ya caranya supaya anak saya punya karir yang gemilang di masa depan. Oke,
sampai jumpa lagi. Jangan lupa di komen, di share ke semua teman-teman, dan juga di like yang banyak. Oke, bye-bye.